Astagfirullahaladzim. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, diriku adalah Sopirin. Mohon maaf, jenengan datang ke sini kira-kira ada perlu apa dengan kami? Saya datang untuk menyampaikan sesuatu kepadamu, Yoga. Kau pikir keputusanmu meninggalkan 5 sahabatmu itu benar? Kau tega mengorbankan mereka demi kemaslahatan umat. Apa bedanya kau dengan Fir'aun yang mengorbankan rakyat demi tahtanya? Dengarkan baik-baik, Yoga. Kebenaran itu relatif. Apa yang kau anggap benar hari ini bisa jadi salah untuk hari esok. Lihatlah para nabi, dulu dianggap gila, kini dipuja-puja. Mungkin pilihanmu itu keliru, Yoga. Lalu yang kedua, cinta pada sahabat lebih mulia daripada keadilan. Bukankah Rasulullah bersabda, agama adalah kecintaan? Kenapa kau tak memilih menyayangi sahabatmu yang nyata daripada orang banyak yang tak kau kenal? Lalu yang ketiga, Allah Maha Pengampun. Jadi tak masalah berbuat salah. Kalaupun kau dipilih sahabatmu, Allah pasti akan memaafkanmu. Dia kan Maha Penyayang. Jangan terlalu keras pada dirimu, Yoga. Mustika Al-Karimah itu bukan untuk orang-orang sepertimu yang tega mengorbankan teman-temannya. Aku akan memberimu ilmu rahasia jika kau mau berguru padaku. Saya akan mengajarkan ilmu laduni tanpa guru. Kau bisa dapatkan ilmu langsung dari Allah tanpa perlu belajar bertahun-tahun. Cukup dengan zikir rahasia dariku. Lalu yang kedua, jangan pedulikan syariat. Yang terpenting hati bersih. Sholat itu hanya sebuah ritual. Yang paling penting hatimu suci. Lihatlah banyak orang yang rajin sholat tetapi hatinya jahat. Lalu yang terakhir, karomah adalah tanda kekasih Allah. Aku akan ajarkan kau cara memiliki karomah. Lewati saja syariat, langsung latihan ke rohani. Hentikanlah ucapanmu ini. Saya tahu ucapanmu ini kau berniat ingin menjerumuskan kami. Tapi kami tidak sebodoh yang kau kira. Kau banyak sekali mengatakan hal-hal yang sangat salah menurut kami dan menurut Islam. Kau tadi mengatakan kebenaran itu relatif. Apa yang kau anggap benar hari ini bisa jadi salah besok. Lihatlah para nabi dulu dianggap gila, kini dipuja. Mungkin pilihanmu itu keliru. Tadi kau mengatakan seperti itu. Ini adalah pemikiran relativisme yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam tentang kebenaran mutlak dari Allah. Lalu tadi jenengan mengatakan juga cinta pada sahabat lebih mulia daripada keadilan. Saya juga merasa itu adalah kesalahan besar. Ini penyelewangan hadis menurut saya. Yang benar adalah hadis, agama adalah nasihat. Dan yang ketiga tadi kau juga mengatakan Allah Maha Pengampun. Jadi tak masalah berbuat salah. Itu juga saya rasa sangatlah salah. Ini adalah tipu daya setan yang meremehkan dosa. Kau juga tadi mengatakan ilmu laduni tanpa guru bisa didapatkan. Itu salah karena
Padahal di dalam Islam ilmu harus melalui guru yang sah. Lalu kau juga mengatakan tidak perlu memperdulikan syariat, yang penting hati bersih. Dan itu juga salah, karena Rasulullah bersabda sholat adalah tiang agama. Lalu kau mengatakan karomah adalah tanda kekasih Allah. Padahal karomah bukan tujuan. Jika kau lihat seseorang bisa terbang tapi ia melanggar syariat, itu bukan wali tapi setan. Jadi kau di sini berpenampilan seolah-olah seperti makhluk yang sangat baik, namun ternyata kamu tidak bisa membodohi kami di sini. Kami tahu kau adalah iblis yang menyamar sebagai makhluk yang baik dan ingin menjerumuskan kami ke ajaran yang sesat seperti yang tadi kau ajarkan atau kau sampaikan kepada kami. Dua sahabatmu, Trimok dan Slamet, telah tewas di tangan kelompok hitam. Mereka menyangka kau akan datang menyelamatkan mereka, tapi kau malah asik mencari mustika Al-Karimah yang belum tentu ada. Bawor, kau tadi dengar war? Trimok dan Slamet tadi katanya sudah gugur war. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Ya, saya tahu. Sejak awal saya memilih jalan ini. Saya siap kehilangan mereka. Bahkan saya siap kehilangan segalanya. Trimok dan Slamet tahu resiko perjuangan ini. Mereka juga paham bahwa mustika Al-Karimah bukan sekedar tentang kekuatan, tapi tentang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Jika mereka memang masih ada di sini, saya yakin mereka akan berkata, lanjutkan dan jangan pedulikan kami. Tapi kita masih ingat ajaran Islam bahwasanya janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang telah gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Trimok dan Slamet telah mencapai derajat yang begitu tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Derajat syuhada. Berarti sekarang tugas kita kita harus memastikan bahwasanya pengorbanan Trimok dan Slamet dan juga yang lainnya tidak sia-sia. Dan dengarkan makhluk, meskipun saya tidak mempercayai perkataanmu bahwasanya dua saudara kami sudah gugur, tapi jikapun iya, kami memang sudah tahu, karena itulah resikonya. Saya memilih jalan ini, saya memilih mencari mustika Al-Karimah, ya karena saya lebih memilih untuk menyelamatkan jutaan umat. Jadi kami sebenarnya memang sudah tahu bahwasanya hal ini akan terjadi, bahkan bukan hanya kepada Trimok dan Slamet. Mungkin selanjutnya Caplang, Bang Mandor, dan juga Mas Dobleh akan mengalami hal yang sama. Dan saya tahu di sini kau mengatakan seperti ini karena kau ingin membuat kami tidak bisa fokus dengan perjalanan ini. Kau ingin membuat pikiran kami menjadi kacau. Tetapi apa yang saya jalankan ini sudah benar-benar kami pikirkan baik-baik, sehingga apapun yang terjadi dalam perjalanan ini, saya rasa sudah tidak perlu untuk bersedih, sudah tidak perlu untuk memikirkan sesuatu yang sudah kita ketahui.
Dan kita di sini berjanji bahwasanya Trimok dan Slamet, mudah-mudahan kau melihat ini dan mendengar ini. Saya berjanji, Mustika Al-Karimah akan saya dapatkan. Kelompok-kelompok hitam akan saya binasakan. Dan namamu, Trimok, Slamet, akan saya kenang sebagai pahlawan yang membantuku mengubah dunia. Hari ini kau mencoba membuat saya menangis sedih karena kehilangan dua sahabat kami. Tetapi ini belum berakhir, ini baru di awal perjalanan. Kau tidak bisa membodohi kami dan kau mencoba membuat hati kami merasakan kesedihan. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari kami? Apakah kau ingin membuat kami berhenti mencari Mustika Al-Karimah, lalu kau ingin mencarinya sendiri dengan harapan kau bisa memiliki Mustika Al-Karimah tersebut? Kenapa kau diam? Tadi kau berkata begitu lancar. Kau berkata seperti sedang berceramah. Namun, kenapa sekarang malah kau terdiam seperti ini? Apa yang ingin kau lakukan? Apa? Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kau tidak ingin lagi berbicara denganku? Iya. Lalu kau menyerang kami. Iya. Kau berharap, Om, maksudnya Om. Allahu Akbar, kau berharap kami bisa terluka ataupun terjatuh dengan seranganmu ini. Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingin kau meneruskan serangan ini kepadaku? Silakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati warga. Subhanallah. Allahu Akbar. Silakan teruskanlah jika kau senang dengan apa yang sedang kau lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sorban war, sorban. Sorbannya mana war? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sorban Nabi Musa. Singkirkanlah makhluk itu dari hadapan saya. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Subhanallah. Sudah menghilang war. Allah Akbar. War. Mana war? Sana war, sana war. Nah ya, biar nggak kena api. Ya teman-teman ya, tadi adalah makhluk jahat yang menyamar menjadi sosok baik dengan berpenampilan seperti layaknya Syekh. Dia tidak, kalau tidak salah dia tadi mengaku sebagai nama Syekh Sobirin atau siapa ya waktu saya lupa. Dan dia datang ke sini sudah sangat jelas. Dia berdalil namun menyesatkan. Dan alhamdulillah kami di sini paham tentang hal itu sehingga kami tidak bisa dibodohi oleh makhluk tersebut. Namun karena usaha makhluk itu untuk menyesatkan kami gagal, lalu dia menceritakan bahwasanya saudara kami Trimok dan Ki Slamet telah gugur. Tetapi ya kalau boleh meminta, dan saya juga selalu berdoa ya, mudah-mudahan kelima sahabat saya, saudara saya ini selamat. Namun jika memang ia benar terjadi bahwasanya
kelima sahabat saya ini harus kehilangan nyawanya dalam perjuangan ini, kami pun sudah siap teman-teman ya, karena ini sudah saya pilih. Karena pada saat itu kan pilihannya ada dua, memilih menyelamatkan teman-teman kami, kelima teman kami, atau memilih untuk mencari Mustika Al-Karimah, karena di balik Mustika Al-Karimah ada jutaan umat manusia yang harus diselamatkan. Dan di situ kami memilih untuk menyelamatkan atau mencari Mustika Al-Karimah, sehingga amit-amitnya jika memang benar Trimok dan Ki Slamet sekarang sudah gugur, ya mungkin kita bisa kirimkan doa Al-Fatihah untuk mereka berdua. Mudah-mudahan jika memang benar, mudah-mudahan mereka diterima di sisinya dan juga diampuni dosa-dosanya. Dan saya rasa mereka berdua adalah orang yang sangat baik, sehingga saya yakin mereka pasti akan tenang di alam sana. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa untuk mereka berdua. Ila rohi Trimok Ki Slamet Al-Fatihah. Amin. Mohon maaf teman-teman ya, kalau teman-teman bertanya Mbak Wongso atau Yoga dan Bawor sedih atau tidak, kami ya sangat sedih teman-teman. Tapi kembali lagi ini sudah menjadi pilihan. Sedih kami atau tangisan kami ini hampir habis ketika kami akan memilih salah satu pilihan ini ya Wor. Jadi mungkin buat teman-teman juga, jika nanti dalam perjalanan mendengar kabar tentang teman-teman saya ini satu persatu mungkin kehilangan nyawanya, ya teman-teman mungkin tidak usah kaget. Yang terpenting adalah doa dari jenengan, mudah-mudahan kita semua bisa selamat. Intinya begitu teman-teman ya, kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi kalau kita pelajari beberapa hari terakhir ini ketika kami bertemu dengan para wali Allah, ya memang pembahasannya juga seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar kelima sahabat saya nanti gugur, ya kita sudah tahu dari awal. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kami selalu berdoa mudah-mudahan teman kami 5 ini selamat, dan Mustika Al-Karimah juga bisa kami dapatkan untuk menyelamatkan jutaan umat lainnya. Ya sudah War, yuk kita lanjutkan perjalanan saja. Dan mungkin teman-teman ya, di sini kan hanya saya berdua bersama Bawor. Ya kami memang sengaja tidak pernah membuat video pembukaan atau apa, karena kita benar-benar fokus berjalan mencari atau untuk mencapai tujuan kita. Ya paling itu, ketika dalam perjalanan kami bertemu dengan para makhluk-makhluk, entah itu makhluk ingin memberi petunjuk dan entah itu makhluk jahat yang ingin menghalangi kami, ya kami videokan agar teman-teman di sana tahu dan bisa belajar dari video-video yang saya suguhkan. Karena saya rasa banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari video-video yang saya upload. Dan saya pun sangat-sangat senang bisa memberikan itu kepada kami, kepada jenengan semua maksud saya. Ya War, kita lanjutkan perjalanan War. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum ya masyarul ja'an. Assalamualaikum ya rijal goib. Assalamualaikum ya sohibul wilayah. Duru. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah bantu war. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Subhanallah. War, kau sudah mendengar suara itu? Ada suara menggerang. Hei makhluk, di mana kau bersembunyi? Di mana? Wujudkanlah wujudmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
Sepertinya dari arah sini, War. Mana, War? Oh, itu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata kau makhluk yang mencoba menyerang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudahlah, hentikanlah seranganmu ini. Mari kita berbicara baik-baik. Apa tujuanmu ingin menyerang saya? Kita bisa bicara baik-baik. Tidak perlu ada pertarungan seperti ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei makhluk. War, siap War. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati War, jaga diri War. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau mau menghentikan seranganmu ini atau tidak? Baiklah, jika kau tidak mau menjawab, berarti kau ingin meneruskan pertarungan ini. Lihatlah ini. Lihat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah, hentikan. Saya tidak mau meneruskan pertarungan ini. Katakan saja apa yang menjadi tujuanmu menyerang kami. Yoga, kau masih saja mencari Mustika Al-Karimah. Dasar orang bodoh. Mustika itu cuma dongeng pengantar tidur. Mustika Al-Karimah, mana buktinya? Kalau memang ada, kenapa tidak ada dalam sejarah? Kenapa tidak tercatat dalam buku-buku ulama besar? Baik, akan saya jawab, dan dengarkanlah baik-baik makhluk. Kau tadi mengatakan kau memiliki nama Sundiata. Baik Sundiata, kau menanyakan bukti kalau memang ada, kenapa tidak ada di dalam sejarah resmi? Kenapa tidak tercatat dalam buku-buku ulama besar begitu? Baik, sejarah itu tidak selalu tercatat dengan tinta dunia. Sundiata, dengarkan. Banyak rahasia Allah yang tersembunyi. Saya beri contoh. Nabi Khidir alaihissalam pun tidak tercatat dalam sejarah resmi, tapi kisahnya ada dalam Al-Quran. Mustika Al-Karimah ini seperti iman. Kau tak bisa melihatnya, tapi kau bisa merasakan dampaknya. Kau saja tega meninggalkan sahabatmu dan kedua temanmu Trimok dan Slamet hanya untuk mengejar khayalan. Mereka berdua mati sia-sia karena kebodohannya. Kau mengungkit teman saya yang baru saja kami dengar telah gugur. Saya tahu tujuanmu salah satunya ya ingin membuat kekacauan di hati saya. Begini, mereka gugur sebagai syuhada. Dan kau tahu apa bedanya kami dengan kalian? Kami rela mati untuk sesuatu yang mulia. Sedangkan kalian hanya hidup untuk menghancurkan. Lihatlah kekuatanku yang baru saja saya tunjukkan kepada dirimu.
Dalam sekejap saja saya bisa Hei, menghancurkan. makhluk. Kekuatan sejati itu bukan tentang menghancurkan, tapi tentang menyelamatkan. Kau bisa membakar gunung, tapi kau tidak bisa membakar iman dalam hati orang-orang yang percaya pada Allah. Yoga, bodoh sekali kau mencari mustika sendirian. Bergabunglah dengan kami. Kelompok hitam punya ribuan pusaka sakti, lebih kuat dari mustika khayalanmu. Saya lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kebatilan. Kau menawarkan kekuatan, tapi kekuatanmu berasal dari kegelapan. Sedangkan mustika yang saya cari, yaitu mustika Al-Karimah, adalah cahaya Allah. Dan cahaya tidak akan pernah bersatu dengan kegelapan. Terserah kau mau mengatakan apa kepada kami. Saya tidak peduli. Yang jelas apa yang kau pertanyakan sudah saya jawab. Dan jangan sekali-kali dirimu mencoba untuk membuat kami mengikuti ajaranmu itu. Dan jika perlu, kau bisa katakan kepada teman-temanmu nanti, katakanlah kepada mereka bahwasanya percuma saja jika ingin menggoda kami untuk bersekutu dengan kalian. Kami sudah bertekad bulat bahwasanya kami percaya jalan yang sedang kami lalui ini adalah jalan kebenaran, sehingga kami insya Allah tidak akan pernah tergoda dengan rayuan-rayuan manis seperti yang kau katakan. Sebaiknya menyingkirlah dari hadapan saya, atau saya akan memberikan pelajaran untukmu. Sebelum kau mengatakan saya sombong, saya akan mengatakan terlebih dahulu ini. Saya tidak sombong, tetapi jika kau tidak percaya dengan ucapanku, maka saya akan membuktikannya. Alhamdulillah, ternyata dia memilih pergi, War. Sana, War, maju, War. Oh, mana, War? Alhamdulillah. Astagfirullah. Gimana, War? Kita tadi ditawari untuk bersatu dengan mereka untuk mencari mustika Al-Karimah. Begitu ya teman-teman, banyak sekali makhluk-makhluk yang tentunya menghadang perjalanan kami. Dan terus terang saja ya, War, bahwasanya di balik video ini sebenarnya banyak sekali makhluk-makhluk yang kita temui juga ya, War. Namun memang hanya yang layak untuk di-upload saja yang saya masukkan di video ini, teman-teman. Jika saya mau menvideokan semuanya itu terlalu banyak dan terlalu panjang. Seperti tadi contohnya, sebelum kita bertemu dengan sosok ini, kami juga bertemu dengan sosok yang baik, memberikan petunjuk jalan kepada kami, tetapi kami tidak menvideokan. Lalu bertemu lagi juga dengan sosok jahat yang awalnya menantang kami, tapi ketika Bawor maju ke depan membawa sorban, dia langsung menghilang tanpa alasan. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya sudah, War, kita lanjutkan perjalanan saja. Mungkin tidak perlu dijelaskan secara detail karena sudah sangat jelas. Ya, War, bismillah, War. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, War. Tadi bawa saja, War. Ini, War. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Yoga.
adalah Syekh Mahdun. Hanya seorang hamba yang tersesat di jalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Mahdun, Masya Allah, beliau adalah wali Allah yang dikenal sangat luas karena keramahannya, Tapi mengapa tadi beliau berkata seperti orang yang tidak berarti, ya, Mohon maaf, Syekh Mahdun, bukankah engkau adalah seorang wali yang dikaruniai karomah? Mengapa jenengan berkata seolah-olah tidak bisa seperti diriku? Kau lebih hebat dariku. Aku hanya diberi karomah kecil, menyembuhkan sakit, berjalan di atas air, tapi kau berani memikul amanah besar, mencari mustika Al-Karimah untuk menyelamatkan umat. Aku tidak sanggup jika seperti itu. Tapi Syekh, bukankah keramahanmu itu tanda kedekatanmu dengan Allah? Sedangkan saya atau kami hanya berjuang dengan ketidaktahuan dan ketidakpastian. Karomah bukan ukuran kemuliaan, Yoga. Lihatlah iblis. Dia bisa terbang ke langit, tapi terkutuk. Yang terpenting adalah ketulusan dan pengorbanan. Kau telah kehilangan sahabat-sahabatmu, tapi tetap teguh. Aku hanya bisa diam di pondokku sambil menunggu orang datang meminta pertolongan. Yoga, dengarkan baik-baik. Aku iri kepadamu karena kau berani memilih jalan yang sulit. Aku malu pada diriku sendiri karena Allah memberiku karomah, tapi aku tidak seberani dirimu. Jangan pernah ingin seperti diriku. Lebih baik jadi pejuang yang terluka daripada wali yang hanya bisa menonton. Masya Allah, beliau adalah wali besar, justru mengaku kagum padanya. Seorang pencari yang masih penuh dengan dosa seperti kita ini, Subhanallah. Yoga, jika nanti kau berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir kembali, sampaikan salamku. Katakan padanya, Mahdun yang kecil ini rindu padanya. Nggih, Syekh, insya Allah jika kami kembali bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insya Allah kami akan menyampaikan salam jenengan untuknya. Tapi sebelum itu, Syekh, sebelum jenengan pergi, izinkan saya untuk bertanya atau menceritakan sesuatu yang mungkin tidak banyak orang tahu. Saya pernah mendengar dari para sesepuh, dari para orang-orang terdahulu bahwasanya engkau adalah salah satu utusan Raden Patah dari Demak Bintara. Jenengan ditugaskan untuk menyebarkan Islam di bumi Banyumas, tempat kami tinggal, ya, Ya. Apakah itu benar, Syekh? Mohon Syekh bisa sedikit menjelaskan kepada kami. Rupanya kau tahu juga. Ya, benar, Yoga. Tapi bukan aku saja. Kami berangkat 5 orang. Syekh Maulana Mahribi, Syekh Jambu Karang, Syekh Siti Jenar, Syekh Datuk Abdul Jalil, dan aku yang paling muda saat itu. Mohon maaf, Syekh Siti Jenar, tapi bukanlah dia... Jangan percaya semua yang diceritakan orang-orang Yoga. Ajaran Syekh Siti Jenar tidak sesat seperti yang dituduhkan. Dia hanya berbeda
cara dakwahnya. Cara dakwah beliau langsung menyentuh hati, bukan sekedar syariat, tapi itu kisah untuk lain waktu. Lalu bagaimana engkau dan para wali menyebarkan Islam di tanah Banyumas ini? Saya dengar saat itu masih banyak penganut ajaran Kapitayan dan Hindu-Buddha. Kami tidak langsung mengubah keyakinan mereka, Yoga. Kami masuk lewat budaya, wayang kulit. Syekh Maulana Maghribi mengisahkan Ramayana dengan sisipan tauhid. Lalu seni burok. Aku sendiri menciptakan tarian burok yang mengisarkan Isra Miraj. Lalu yang terakhir, pengobatan. Syekh Jambu Karang menyembuhkan penyakit dengan doa dan ramuan, lalu mengajak mereka mengucap syahadat. Mohon maaf, Syekh. Saya tidak ada maksud untuk mengucilkan jenengan atau lain sebagainya. Tapi saya benar-benar mohon maaf ini karena mungkin saya sangat lancang. Mohon maaf sekali lagi, Syekh. Lalu mengapa nama jenengan tidak setenar para wali lainnya, atau mungkin tidak setenar Sunan Kalijaga? Kami sengaja, Yoga. Kami sengaja menghilang dari catatan sejarah atas perintah Raden Patah, agar kami bisa terus bekerja dalam diam. Sunan Kalijaga tampil di depan, kami menguatkan dari belakang. Yoga, pelajarilah ini dari kisah-kisah kami. Jadilah seperti air, masuk lewat celah terkecil, tapi bisa mengikis batu. Jangan takut tidak terkenal. Sejarah mungkin lupa, tapi Allah tidak pernah melupakannya. Mustika Al-Karimahmu adalah kelanjutan dari perjuangan kami. Yoga, ini adalah pesan terakhirku untuk kalian. Sejati tidak selalu tercatat dalam buku, tapi hidup dalam ruh perjuangan. Islam menyebar bukan dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Kita semua adalah penerus para wali dengan cara kita sendiri. Enggak, Syekh. Saya akan selalu mengingat pesan jenengan. Dan sekarang saya paham mengapa Syekh Abdul Qadir menyuruh kami untuk melanjutkan perjalanan ini. Karena ternyata ini bukanlah suatu kebetulan. Kami bisa bertemu dengan jenengan, dengan makhluk-makhluk lainnya juga. Benar-benar sangat luar biasa menurut kami. Baik, saya terima kasih atas penjelasan dan juga nasihat dari jenengan. Saya harap saya bisa bertemu kembali dengan jenengan di lain waktu. Apalagi jenengan bisa diibaratkan tokoh di Banyumas, sehingga tidak ada salahnya kita bersama-sama untuk memerangi kezoliman, memberantas kezoliman, mengurangi kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh iblis, dan mudah-mudahan di tanah kita Banyumas ini bisa tidak ada hal-hal yang membuat rakyat di Banyumas ini menderita, Syekh. Baiklah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasa orang maju orang. Biar terlihat orang. Ya. Biar orang ngerokok orang. Teman-teman, ya baru saja jenengan semua atau teman-teman semua mendengarkan
percakapan kami dengan Syekh Mahdum Wali. Ya, saya juga dahulu pernah diceritain sama mbah-mbah saya bahwasanya di Banyumas ini memang ada seorang syekh yang bernama Mahdum Wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Banyumas. Beliau bisa bertugas di Banyumas ya karena ditugaskan oleh Raden Patah. Itu yang saya dengar ceritanya dari para sesepuh, teman-teman. Dan ini juga sebuah kebanggaan dan kehormatan untuk kami ya War, bahwasanya alhamdulillah kita juga tidak menyangka bahwasanya ternyata banyak sekali makhluk-makhluk atau para wali Allah yang satu persatu berdatangan menemui kami untuk mengingatkan kepada kami dan memberikan sebuah nasihat-nasihat yang sangat berarti di dalam hidup kami dan di dalam perjalanan kami. Yaitu teman-teman, kami tidak menyangka. Ya, kami hanya bisa mengucapkan alhamdulillah karena kami bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan mereka-mereka. Jadi seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan ini waktu ternyata sudah menunjukkan pukul, bentar War, lihat dulu, sudah pukul jam 4 lewat War. Sebentar lagi sholat subuh. Jadi mungkin kita beristirahat saja di sini War. Kita tidur di sini. Besok nggak usah buru-buru bangun pagi untuk melanjutkan perjalanan War. Seperti pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kita santai saja berjalan mengikuti langkah dan hati kita. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Santai saja. Yang penting sampai. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini saya pada malam hari ini saya akhiri saja videonya. Mungkin nanti atau besok saya akan lanjutkan perjalanan dan saya bersama Bawor akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan mendapatkan Mustika Al-Karimah. Apalagi saya pribadi atau kami sudah berjanji bahwasanya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan 5 sahabat kami, Dobleh, Slamet, Trimok, Caplang, dan Bang Mandor. Amit-amitnya jika benar mereka berlima harus terpaksa kehilangan nyawanya, ya itu yang bisa kami perbuat. Kita tidak boleh mengecewakan mereka karena mereka sudah berkorban nyawa. Jadi kita harus benar-benar tuntas menyelesaikan masalah ini dan juga kita harus benar-benar menyelamatkan umat manusia yang kita dengar jutaan itu War. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin sekali lagi saya minta doa dari teman-teman semua untuk saya dan Bawor yang sekarang sedang menjalankan misi ini agar diberi kesehatan, umur yang panjang sehingga kami bisa segera menuntaskan masalah ini. Lalu teman-teman juga jangan lupa mendoakan teman-teman saya, kelima teman saya, mudah-mudahan mereka masih bisa diselamatkan. Tapi jika memang ia benar-benar mereka gugur, ya tidak ada salahnya kita memberikan hadiah surat Al-Fatihah untuk mereka agar mudah-mudahan mereka bisa tenang di alam sana, diterima di sisinya, dan bangga kepada kita yang telah berjuang dan mendoakan mereka. Ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi apabila ada salah kata, perilaku, ataupun perbuatan dari kami, kami benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah di dalam perjalanan kami pun selalu mendoakan teman-teman semua yang menonton video ini ataupun yang tidak. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War, nanti kita cari tempat yang ini war apa? Rumputnya itu tidak terlalu tinggi. Iya, Om. Takut soalnya nanti ada amit-amitnya ada ular malah bahaya. Tapi ini war, saya ini apa? Om. Pasang tenda. Ya. Kamu nyari kayu Oh, suluh ya, ya. ya buat bakar Ya. biar anget war. Ya. Ini karena udara semakin pagi semakin dingin ya war. Iya, Om. Kenapa kamu nggak pakai jaket war? Gerak, Om. Ah, enggak, paling kamu takut kotor kan? Terus nanti takut bajunya habis, Iya. bau begitu. Besok-besok kalau kita melewati sungai, kita cuci semua pakaian-pakaian kita war. Ya sudah war, kamu nyari kayu dulu. Ini kamu bawa senter war. Sana orang banyak tuh kayaknya tuh. Sini, belok kiri, kiri. Nah, ini kiri itu maju sini. Nah ya kamu nyari kayu, saya masang tenda war.